Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sapa pagi kita kali ini akan mengkaji ayat anti galau berikutnya, yaitu yang kedua. Firman Allah dalam surah Yunus, surat ke-10 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridika bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Wa iyyamsaskallahu, dan jika Allah menimpakan kepadamu bidurrin, suatu bencana, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya illahu, kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridika bi khairin, dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah, di dalam ayat ini Allah menegaskan keesaannya dalam memelihara hambanya. Hanya Dialah yang kuasa menghilangkan kesulitan hidup atau kemadaratan yang sedang menimpa hambanya. Baik kesulitan karena kekurangan harta atau karena terganggunya kesehatan dan perlakuan yang tidak adil dari orang lain misalnya. Segala kesulitan yang menimpa seorang itu tentu ada sebabnya. Dan sebab-sebab itu diciptakan Allah sebagai ujian bagi manusia. Apakah mereka benar-benar berserah diri kepada Allah atau tidak, dan mereka berada di bawah pengawasannya. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini adalah, manusia ini berkat pengalamannya dapat mengetahui sebagian sebab-sebab itu. Misalnya dalam soal kesehatan. Menurut pengalaman manusia, bakteri yang menghinggapi tubuh manusia itu menjadi sebab bagi penyakit tertentu. Karena itu manusia menjaga dirinya dari bakteri itu. Dan bila dia sudah tercemar oleh bakteri tersebut sehingga sakit, dia akan berusaha mengobati penyakitnya sampai sembuh. Namun demikian, kesembuhannya itu bukanlah merupakan satu kepastian sebagai akibat berobat tersebut. Tetapi kesembuhan hanya ada dan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah iman seorang muslim. Demikian pula dalam bidang kehidupan manusia lainnya, bidang sosial, ekonomi, dan politik. Kalau kita mengalami kesulitan-kesulitan, tentu ada sebab-sebabnya, dan sebab musabab itu berada dalam lingkungan mereka sendiri. Contoh, sekarang kita sedang berada dalam krisis, resesi ekonomi, yang diakibatkan oleh satu virus corona yang berdampak luas dalam sendi-sendi kehidupan kita di negeri kita dan di seluruh dunia. Tetapi kita harus mencari solusinya. Tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh berkecil hati. Sebab apa? Semua itu kewajiban manusia adalah mencari sebab sambil berdoa kepada Allah dengan sepenuh hati dan tawakal kepada Allah. Maka sudah menyebutkan tentang kesulitan hidup yang menimpa manusia, di ayat ini Allah sebutkan pula tentang kenikmatan dan kesenangan yang dialami oleh manusia. Jadi Allah tidak berbicara hanya yang menimbulkan kita pesimis, durrin, bencana, tetapi juga yuridka bi khairin. Dia Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang apa? Kelapangan dan kenikmatan, kesenangan, kebaikan yang dialami manusia. Maka mengenai kesenangan dan kelapangan hidup ini, Allah menyatakan bahwa kalau Dia berkehendak dengan iradatnya melimpahkan kenikmatan kepada manusia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghambatnya. Kebahagiaan dan kesenangan itu adalah karunia Allah kepada hambanya dan menurut iradatnya. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan Allah tidak terikat kepada suatu sebab dalam memberikan kesenangan dan kebaikan. Maka karunia Allah atas hambanya itu berdasarkan keluasan rahmatnya. Subhanallah. Allah Maha Pengampun, mengampuni segala dosa orang-orang yang bertobat dan dosa orang kafir yang kemudian beriman kepadanya sebelum ajal tiba. Allah Maha Pengasih,
karena dia mengasihi orang-orang beriman dan dia tidak menyiksanya bila dia bertobat dari dosanya. Maka pengampunan dan kasih sayang Allah meliputi seluruh umat manusia. Dan karena rahmatnya itu pula, maka tidak semua kejahatan di dunia ini dijatuhi siksaan kontan, tetapi Allah menundanya sampai waktu tertentu. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Fatir ayat 45. Walau yu'akhidullahu an-nasi ma kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, maka niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tapi Dia tangguhkan hukumannya sampai waktu yang ditentukan. Apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Demikian, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.